Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan dosen penguji UKIN PPG Daljab Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Juandi Yahya SSI, guru PAI di SMK Negeri 44 Jakarta. Saya mahasiswa program profesi guru dalam jabatan tahun 2025 BID 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 4124 0199 102518. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 10 atau di fase E SMK Negeri 44 Jakarta dengan elemen fikih yaitu Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar dalam Islam dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, siapkan? Siap. Sebelum belajar agama pada pagi hari ini, kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, masuk semua? Enggak ya, ada yang sakit ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, cek di Google Classroom. Di Classroom, Abi sudah kirim link absen. Link daftar hadir sudah dikirim. 19 Mei ya hari ini ya. Ya. Oke, 25 orang sudah masuk. Aida hadir. Kemudian Alicia hadir. Anissa hadir. Aulia hadir ya. Bunga hadir. Fitra hadir. Uswatun hadir. Keisha hadir, Khairani hadir, Lisa hadir, Zaidan hadir, Madinah hadir, Mita hadir, Baim hadir, Nadia hadir, Nurul hadir, Rashid hadir ya, Sekar hadir, Septi hadir, kemudian Tegar hadir, Kiki hadir, Zahra hadir. Zahra Kurota, Zahra Ramadan beda ya? Oke, 28 orang sudah isi daftar hadir, 5 orang yang belum. Adisti kemana? Oh, dia ikut itu ya, literasi pemuda pelopor ya. Cahaya juga. Kalau Parida, Sakit, Randy, Jaga Bang, Rasya, Jaga Bang. Oke, berarti yang hadir 28 orang di kelas ya. Yang sakit tadi 1 orang. Anggun hadir, Arinza hadir. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari satu materi yang sangat penting ya, karena ini berkenaan dengan kehidupan kita secara langsung. Materi apa yang kita bahas hari ini yaitu
5 prinsip dasar dalam Islam atau al-kulliyatu al-khamsah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ya, tujuan pembelajarannya yang pertama ini tentang menyebutkan, jadi setelah mempelajari ini kalian akan mampu menyebutkan 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan makna, ya, dari setiap prinsip-prinsip itu. Jadi bukan hanya mampu menyebutkan 5 prinsipnya, tapi kalian juga mampu menjelaskan makna dari masing-masing prinsip itu. Dan kalian juga mampu memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, prinsip ini contohnya seperti ini. Prinsip ini contohnya dalam kehidupan kita itu seperti ini, ya. Dan yang terakhir, setelah mempelajari bab ini atau modul ini, kalian mampu menganalisis dampak atau efek dari penerapan atau dari pengabaian prinsip-prinsip ini. Kalau prinsip ini dilaksanakan, maka masyarakat akan seperti ini, atau kita akan jadi seperti ini. Kalau ini diabaikan, maka jadilah masalah-masalah sosial. Begitu ya. Baik. Selanjutnya, nah ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian apa saja yang paling mendasar dalam kehidupan kita ini yang perlu dilindungi? Ada yang tahu? Kira-kira hal apa saja yang paling mendasar dalam hidup kita? Coba, ada yang tahu? Ada? Hal apa saja yang paling mendasar dalam kehidupan kita ini? Ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Ya, agama, pendidikan, kemudian keluarga, ada lagi? Akal. Oke, baik. Kemudian kalian pernah nggak mendengar atau menyaksikan secara langsung kejadian yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keadilan? Ada yang pernah mungkin melihat di TV atau mungkin menyaksikan secara langsung? Korupsi, ya, kasus korupsi, terus tawuran. Oh, tawuran masih ada ya sampai hari ini. Pencurian, ya, ya, narkoba, ya. Bahkan di penjara kita menyaksikan ada masih terjadi transaksi narkoba. Padahal itu di tempat di penjara, ya, masih terjadi seperti itu. Gimana lah di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, yang terakhir, bagaimana agama Islam memberikan panduan dalam menghadapi hal-hal atau menjaga hal-hal yang mendasar itu. Nah, hari ini kita akan pelajari ini, ya. Nah, ini kita mau bicara tentang 5 prinsip dasar dalam Islam. Yang pertama, ya, apa ini yang namanya al-kulliyat al-khamsah ini? 5 prinsip dasar ini, yakni agama Islam ini hadir untuk menjaga 5 hal ini. Jadi Islam memberikan perlindungan kepada umatnya, ya, terutama dalam 5 hal pokok ini. Apa itu? Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama, ya, menjaga agama. Diutusnya Nabi itu untuk menjaga, menyempurnakan agama. Rasul pertama meninggal, diutus Rasul kedua. Nabi pertama, Nabi kedua, terus sampai Nabi terakhir, sampai Rasul terakhir. Buat apa? Buat menjaga agama, ya. Jiwa, hifzun nafs, ya, dilindungi. Nggak boleh sembarangan main bunuh, ya, main racun, main tembak, nggak boleh, ya. Akal ini memang milik kita. Terserah gue mau mabuk, mau apa, terserah, nggak boleh. Itu milik Allah, ya, harus dijaga. Keturunan, ya, kita nggak bebas.
Kita orang Islam itu ada aturan. Bahkan sampai di negara yang benar-benar bebas pun, tetap dia pasti punya aturan. Ya nggak ada yang hidup yang bebas beneran. Dan terakhir harta. Coba kamu bayangin kalau harta itu nggak dijaga. Orang bebas, ada mobil di jalan naikin, bawa pulang. Ada motor naikin, bawa pulang. Aman nggak kira-kira sebuah bangsa? Oke, baik. Sekarang kita akan, ini kita lewat, ya. Ini materi diskusi kita. Nah, di sini sekarang studi kasus ya. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang 5 topik, 5 prinsip, 5 hal yang dilindungi dalam Islam, ya. Kelompok pertama langsung aja dibagi ya, biar cepat. Ini cowok satu kelompok, ini 6 orang satu kelompok, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke. Kelompok 1 ini tugasnya. Ini materi kalian. Mana? Harus diklik langsung. Ini perhatikan kelompok 1. Tugas kalian adalah, nah, ini ya. Tulisan tidak menyebut Aceh yang membuat Tempo karena pernyataannya yang berkualitas penistaan agama. Sebelumnya juga anak Mausa yang sudah tertangkap penistaan agama yang kini masih buron. Jaga dunia yang pernah dihubungkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Pauca, yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Buat Alamin Islam. Oke, ini tentang penistaan agama. Kelompok 1 silakan diskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara menjaga agama. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini tugasnya adalah, nah, Apa yang ada di benak pelajar saat mereka tahu seperti ini? ya, tawuran. Ya, tawuran ini bisa mendatangkan atau mengakibatkan korban jiwa ya. Silakan didiskusikan bagaimana caranya Islam menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya, kelompok 3 tugasnya ini. Silakan yang kelompok 1, kelompok 2 bisa langsung diskusi ya. Nanti ditunjuk perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 ini Bukti dan oposan di tema 01 obat batuk di Kota Probolinggo diamankan anggota Pol PP. Selanjutnya mereka dikirim ke Pol PP untuk didata dan dilakukan pembinaan. Inilah belasan remaja yang menahan pesta merah kekuasaan saat ditangkap petugas Pol PP Kota Probolinggo di area Taman Madura, Penangan, Gosmas dan Stadion Bayangkara Senin malam. Dalam keadaan mabuk lantaran pengemudi yang juga masih belajar ini kemudian. nah, mabuk-mabukan ya. Ini di mana Islam menjaga akal. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ini materi diskusinya. Betapa hancurnya hati seorang ibu jika melihat kelakuan anak tadinya menjadi seorang pribadi yang tidak baik. Seperti informasi satu ini, seorang siswi pamit dan mengaku pada ibunya pergi untuk membuat konten video, ternyata malah jual diri. Seorang siswi di Tangerang terlibat prostitusi. Kelakuan sang anak membuat tertidur di harus bisa. Bagaimana tidak, sang putri pamit kepadanya untuk buat konten, namun ternyata ditangkap saat berteriak. Nah, jangan ya Dek ya. Pamitnya buat konten, pamitnya buat kerja kelompok, ternyata malah jualan. Hati-hati ya. Nah, ini kelompok 4 ini ya tugasnya. Bagaimana Islam menjaga keturunan. Dan terakhir kelompok 5, ini tugas atau materi diskusinya. Sementara itu putusan peringatan hakim atas Harvey Lewis dalam kasus korupsi di Bank YPD
Publik menilai kondisi yang hampir mencederai keadilan. Lebih kerugian tidak akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Kepada terdakwa dengan pidana selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan tidak dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. 6 bulan kalau nggak dibayar, dikurungnya 6 bulan, bukan 6 tahun ya. Nah, ini menciderai rasa keadilan. Ya, maling ayam aja mati dibakar. Ini koruptor hanya didenda, korupsinya 300 triliun, didendanya 1 miliar atau dipenjara 6 bulan. Oke, silakan masing-masing diskusi dan nanti ditunjuk 1 atau 2 atau 3, boleh juga semuanya berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tapi kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan. Sama ditunjuk ya, siapa nanti yang presentasi. Ya boleh semuanya boleh. Tapi ya harus ada perannya, jangan sampai di depan begini aja. Ya, udah nanti ditunjuk temennya. Udah selesai? Boleh semuanya boleh. Udah selesai? Ya, dirampungkan. Udah selesai ya? Terus nanti siapa yang maju? Berdua. Oh, siap. Oke, 2 menit lagi diselesaikan. Ya, cukup. Baik, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita simak hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kelompok berapa dulu nih yang bakal maju? Kelompok 1, oke, silakan. Siapa perwakilannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berdua akan membacakan hasil diskusi kita dengan kelompok kita. Yaitu pertama permasalahan dalam diri tersebut, yaitu tentang seseorang yang dapat berdiri dari Islam dan termasuk dari penistaan agama. Ada sisi agamanya yang pertama tidak melakukan syirik atau menyekutukan Allah, yang kedua menyakiti untuk umat dan menerapkan dalam kehidupan, yang ketiga berteman dengan orang-orang yang mengerti tentang agama, yang keempat pelajari ajaran agama secara mendalam dari sumber yang percaya, misalnya dari institusi ulama atau guru yang amanah. Dan yang kelima, mengambil tujuan dan hikmah dari prinsip-prinsip agama. Yang keenam yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam yang baik. Yang ketujuh yaitu menjauhi perbuatan yang merusak agama dan memberi contoh akhlak yang baik kepada semua orang. Yang kedelapan, menjaga nama baik setiap agama dengan perilaku terpuji. Yang kesembilan, tidak menghina ajaran agama baik secara lisan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu jangan takut untuk berkata tidak pada ajakan yang bertentangan dengan agama, walaupun semua orang yang melakukannya. Ya, sebelum untuk diskusi dari kelompok kita, izinkan kami memberi kuota. Ketika prinsip agama menjadi diperlukan, maka langkahmu tak akan mudah goyah meski badai datang menghadap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siap? Ya, silakan. 3 orang perwakilannya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memaparkan diskusi kelompok kita
kita tentang anak yaitu menjaga jiwa. Sebelumnya pengertian menjaga jiwa itu kan salah satu dari pokok dalam Islam atau al-Kuliyatul Khamsah. Islam menekankan pentingnya keselamatan jiwa karena tanpa jiwa agama tidak bisa ditegakkan. Tawuran antara pelajar. Nah, masalah yang terjadi di tawuran antara pelajar itu menyebabkan luka-luka, kerusakan, bahkan bisa memakan korban jiwa. Nah, prinsip yang dilanggar itu prinsip anak atau menjaga jiwa. Tawuran jelas mengancam keselamatan jiwa dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mewajibkan menjaga kehidupan. Nah, menjaga jiwa atau menjaga jiwa itu pertama adalah menghindari kekerasan dan menyelesaikan konflik dengan kesalahan. Yang kedua yaitu menjaga diri dan orang lain dari tindakan yang membahayakan termasuk tawuran. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap kasih sayang dan empati terhadap sesama. Yang keempat, mentaati hukum dan aturan sekolah atau negara untuk menjaga ketertiban. Yang kelima yaitu mengedukasi diri tentang pentingnya menjaga nyawa sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi kesimpulan itu yaitu tawuran melanggar prinsip hidup genap atau menjaga jiwa karena membahayakan nyawa. Prinsip ini dapat dijaga dengan menghindari kekerasan, menyelesaikan masalah secara damai, dan menaati aturan demi menjaga keselamatan diri dan amanat. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 siap? Oh, semua ya? Silakan. Ya, silakan. Habib pindah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari kelompok 3 pembelajaran dari 3 tadi kita mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Lanjut. Para pelajar mabuk-mabukan berupa 12 konteks. Ini dapat melanggar prinsip apa? Karena mabuk miras dapat membuat kita kehilangan kesadaran. Hal yang harus dilakukan, selanjutnya para pelajar memiliki dokumen yang dilakukan agar ini menjadikan kita menggunakan pemikiran kita terhadap hal seperti ini ya. Kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan. Ini juga dapat menggunakan jadi saat itu kita memiliki hal yang berguna untuk kita. Jangan malah yang berinteraksi. Jika kita terus mengkonsumsi minuman keras, kita juga tidak terjadi terkontrol karena salah yang kita punya sudah. Oke, sebelum kita tutup, aku ada pantun. Jawab cakep ya? Cakep. Oh, belum. Akal yang tajam, cahaya yang terang. Cakep. Membedakan benar dan salah itu sangat akal. Berpikirlah matang, janganlah tergesa, biar hidup berlandaskan ajaran agama. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silakan. Ada pantun juga? Oh, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdua kan membahas video yang keempat yaitu tentang mana kan izin konten jual beli. Nah ini tuh merupakan perbuatan zina. Ini terdapat dilakukan tidak sesuai dan kedua yang berarti melakukan nanti kalau satu ini menunjukkan suatu dengan jalannya kamu mendekati itu kemudian itu adalah suatu perbuatan juga pada dilakukan. Jadi kalau yang sekarang juga disadar yang ada pada satu kami pembangkit yang bergerak koman dari satu satu mengambil lagi yang masih jangan pada tidak jangan siapa yang sama kalian yang membongkar maka tidak ada yang bergerak dan jangan siapa yang tidak mampu maka tidak ada yang membongkar karena ada penyelidikan
dalam itu ada anjuran untuk melakukan pernikahan, kedua ada berkonsiliasi dalam pernikahan, ketiga ada kewajiban yang memelihara dan memberikan amanah kepada anak, termasuk kewajiban yang memperhatikan pendidikan anak, yang keempat mengharapkan yang pendidikannya, yang kelima melarang pendidikan untuk salah jika ada orang terpaksa, dan yang terakhir ada mengharapkan dua. Almarhum dalam yang dulu ada keturunan atau generasi mendatang. Dalam konteks Islam, ini dikaitan dengan negara dan bagaimana berbeda perubahan dan pendidikan generasi mendatang. Kesimpulannya, almarhum dikaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan masa depan yang baik bagi anak-anak yang telah terjadi kekalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kelompok 5, silakan. 5-5-nya maju. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip pendidikan yang pertama adalah prinsip pelajaran. Polis ini harus kemudian sebagai sekitar 300 menit tujuan dalam tidak banding dan menjadi rasa keadilan masyarakat. Itu pada dampak dari standar itu, yang pertama keselamatan publik masyarakat dan keselamatan publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Menganggap hukum saja dan ke bawah dalam fungsi asas. Nah, hukum saja ke bawah dan fungsi asas itu berarti hukum lebih keras kepada kompetisi masyarakat biasa, tetapi lemah atau lemah terhadap orang-orang yang tidak kalian memiliki kebenaran. Kemudian itu adalah aku berbeda supaya saya berdoa dan menentukan jawaban kita atau kemudian negara kewajiban. Hal ini juga perlukan dalam kebetulan dalam menentukan aku berbeda sejauh ini. Lanjut yang kedua itu dampaknya kerusakan lingkungan dan sosial kerugian negara tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga mendapat kerusakan lingkungan yang luas akibat tambah lingkungan gagal dengan kerugian ekologis mencapai 2. Kedua adalah kritik dan bergerak. Jokowi tidak akan memberikan sinyal bahwa korupsi bentuk besar dan dalam hubungan yang berat. Sedangkan tidak memberikan sinyal bergerak dari itu. Namun yang itu dapat bertambahnya sebenarnya antara hukuman dari pelaku korupsi besar dan itu yang tidak berat. Jadi kesimpulannya menunjukkan penggunaan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keadilan terjawabkan dengan konsisten, terutama dalam situasi berskala besar yang berdampak luas kepada negara dan masyarakat. Cara juga menjaga anak. Yang pertama itu kita memberikan jamaah dan doa. Nah, itu memberikan amal yaitu sebagai memberikan dan memberikan itu dengan doa. Doa tapi memberikan asal berbalik serta dengan kalian awal dan itu. Sama memberikan amal atau digabungkan kepada orang lain selama itu sebagai doa. Seperti itu ada yang diberikan dan kita mengajukan kepada untuk berdoa sebagai yang keempat, Islam mengharuskan perbuatan baik terhadap orang lain dan yang memiliki kewajiban menjaga apa yang juga diberikan. Sekian dari kami ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jelas ya, sangat jelas pembahasan dari kelima prinsip ini. Dari bagaimana cara melindungi atau cara menjaga 5 hal ini, ya dijelaskan tadi oleh kalian, itu sangat jelas dan tinggal nanti kalian mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Abi mau coba tes kemampuan kalian. Ya, setelah tadi
dijelaskan secara singkat. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak materi kita hari ini? Nah, sekarang silakan dibuka quizzes. Kita tes ya. Ada 10 soal. Nah, silakan gabung, ini kodenya 110961. 110961. Oke, Anissa Delia sudah masuk. Lanjut. Tenang saja, Belanda masih jauh. Sebelum peserta 11, 12, 14. Baim ganteng, wow. Ada Baim ganteng. Masih ada? Oke, kita mulai. Siap ya? Soal pertama, Al-Qur'atul Hamsa artinya. Oke. Siap, soal kedua. 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu menjaga kecuali. Oke. Soal ketiga. Siap. 5 prinsip dasar. Hifzun nasl artinya. Hifzun nasl. Kelompok berapa tadi itu? Oke. Selanjutnya, hifzul mal. Hifzul mal tentang apa itu? Menjaga mal. Ada menjaga mal. Oke, lanjut soal nomor 5. Lanjut. Ya. Cara melihara harta. Siap.
Nah, yang keempat menjaga apa? Oke, lanjut, siap. Jihad itu menjaga apa? Langsung klik. Oke. Siap. Menganjurkan pernikahan itu menjaga apa? Wow. Selanjutnya, oke, siap. Oh, sudah selesai ya. Siapa ya yang peringkat pertamanya ini? Anggun peringkat 3, Sapitra 2, dan Zara Kolotain. Mana? Zara Kolotain mana? Oh, Zara Kolotain. Tadi siapa yang keduanya? Fitra. Ketiga? Mana Anggun? Oh, siap. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita refleksi. Yang pertama, pelajaran penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Pelajaran penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Fitra, silakan. Ya, diantaranya apa? Menjaga harta, menjaga keturunan. Yang lain ada lagi? Ya.